Bang, Quran lengkap. Ini mantap nih. Oke, ada yang bertanya. Bang, Quran lengkap dan jelas. Kenapa harus pakai hadis dan fikih? Jelas dan arti lengkap di situ yaitu ada dua metode yang namanya lengkap. Lengkap secara rinci dan lengkap secara pokok. Dalam bahasa Arab, metode lengkap secara pokok namanya ijmali. Metode lengkap secara rinci namanya tafsili. Nah, ini aku tulis saja nih. Baru kita jelaskan. Kalau memang Al-Quran lengkap, kenapa harus ada hadis? Kenapa harus ada fikih? Kenapa harus ada semua itu kan itu? Pertanyaan kita ya. Nah dia. Kok kamu keluar nih ya? Ntar guys, papan tulisnya nggak mau keluar. Nah, ini kebalik pula nih. Ini apa nih? Oh, kemarin lagi latihan nulis saya nih. Nah, oke, kita bahas secara rincinya gimana, ijmali gimana. Jadi lengkapnya Al-Quran secara apa tinjauannya? Nah, kita harus bahas itu ya. Kita hapuskan dulu. Nah, gini teman-teman sekalian. Metode itu ada dua. Ada yang namanya metode ijmali, ada yang namanya metode tafsili. Nah, ada yang namanya ijmal. Ada yang namanya metode ijmal. Ada yang namanya metode tafsil. Gini tulisannya. Tafsil pakai H. Lalu apa perbedaan keduanya? Ini lengkap secara pokok. Dan ini lengkap secara rinci. Kira-kira kalau Al-Quran sudah klaim bahwa sudah lengkap dan terperinci, perlu nggak hadis dan fikih ulama? Perlu. Udah, lengkap secara pokok. Contoh nih ya, dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, kalau saya bilang resep buat bakso, saya bilang nih, dalam bahasa Indonesia nih, resep buat bakso harus ada tepung, daging, air, wajan, minyak misalnya. Lengkap nggak nih? Baru ya, apa tuh? Baru buka live Kak Sian. Lengkap nggak itu teman-teman? Saya ngomong gitu. Belum lengkap, anggaplah itu semua sistemnya. Bumbu misalnya gitu. Bumbu satu lagi, oke. Bakso, apa itu bakso? Nah, mama mau buat bakso. Beli tepung, daging, ambil air, sediain wajan, ambil minyak. Anggaplah segitulah resep buat bakso. Udah lengkap belum itu? Udah lengkap belum itu? Lengkap. Namun lengkapnya di versi apa? Pokok. Udah. Lengkapnya di versi apa? Pokok. Karena alasannya apa? Memperingkas. Yang kedua. Ada yang namanya metode tafsil. Nah, tafsil daripada bakso ini ataupun rinci. Apa? Ambillah tepung bla 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 diginikan di seperti itu kan diginikan. Apabila tepung yang kamu beli itu seperti ini, maka kamu buatlah seperti itu. Diapain bla 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 bla. Terus daging.
Cincang daging tersebut di blender berapa jam dan seperti ini, seperti itu, sebelah bla bla, kasaplapla, sebelada belebet sebeda. Air. Rebuslah air, adonan daripada tepung dan daging tadi yang sebelah bla bla, sabla bli bli, soblo blo, sebelah pla plalap sebelah bla. Letakkan wajan, terus asa kelepele sebelebelebelebedebed sebelum melam sebelebedebede. Ambil minyak, panaskan sebelum masukkan adonan ya sebelah bla 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 bla. Ini metode apa namanya? Ini metode tafsil. Paham? Ini namanya metode tafsil. Dua-duanya lengkap nggak? Lengkap, tapi beda tinjauan. Satunya lengkap secara pokok, satunya lengkap secara rinci. Dah. Udah. Satunya itu lengkap secara pokok, satunya itu lengkap secara rinci. Itulah ijmal dan tafsil. Sekarang meninjau fungsi daripada Al-Quran. Udah. Meninjau fungsi daripada Al-Quran adalah sebagai bacaan. Selanjutnya, sebagai hafalan, terus pujian, ataupun sana namanya, pujian, doa, dan satu lagi zikir. Oke. Bacaan, hafalan, pujian, zikir, doa, kabar. Satu lagi apa? Bacaan, hafalan, zikir, kabar, pujian, doa, ta'abud, ibadah. Oke. Kalau seandainya Al-Quran merincikan semuanya, bagaimana hafalan tersebut, pembukuan, cara menghafal, sebla bla 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 bla, maka Al-Quran itu nggak segini. Al-Quran yang kita pegang sekarang itu nggak segini. Itu baru masalah hafalan. Menghafal ataupun menuliskan bagaimana hufadha, ya. Kan Rasulullah itu menjelaskan bagaimana para penghafal saat dulu kan dalam hadisnya gitu. Hafalan. Bacaan ada 7 qiraat nanti. Bagaimana qiraat ini, qiraat itu, gini gitu, sab'ati ahruf yang dijelaskan oleh Rasulullah ada di Al-Qur'an lagi. Terus sebagai khabar diceritakan mulai Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Lut, Nabi Ayub, semuanya diceritakan. Nah, terus ada zikir. Zikir dalam Al-Quran itu begitu banyak. Dijelaskan bagaimana syarat zikir, prosesi berzikir, faedah daripada zikir, kapan ikhtiar dari waktu ikhtiari daripada berzikir, mana waktu afdali daripada zikir. Pujian diceritakan bagaimana sanai, bagaimana semua diceritakan. Terus doa diungkap semua doanya yang dijelaskan oleh Rasulullah, semua lengkap di Al-Quran. Saya tanya tuh, seberapa gede Al-Quran? Manaman, ini yang kemarin aku cerita mau nanya itu. Yang mana tuh? Dah, yang mana tuh? Dah. Hanya, waalaikumsalam. Saya bang, iya boleh. Ntar lagi ya kita bertanya. Saya jelasin ini dulu. Bahwa Al-Quran memang dengan metode pokok misalnya. Baru kita jelasin ya. Nah, baru nanti kita berbicara ke ayat. Nah, ya, jadi Al-Quran itu, kalau seandainya Al-Quran membuat dengan metode yang kedua, tafsil, maka gede kali Al-Quran tuh. Maka Al-Quran tuh isinya gede kali. Coba kalian lihat di alam Al-Quran. Saya tanya kepada kalian semua. Cara sholat ada nggak di Al-Quran? Coba saya tanya kepada kalian. Tata cara sholat ada nggak di Al-Quran?
Tata cara haji ada nggak di Al-Quran? Tata cara jual beli ada nggak di Al-Quran? Nggak ada. Al-Quran cuma menyediakan perintahnya. Misalnya, sholat, puasa, haji, zakat. Al-Quran cuma nyediain perintah. Sholatlah kamu. Puasalah kamu. Hajilah kamu. Apalagi? Puasa, haji. Jual belilah kamu misalnya masalah itu. Nah, ini yang disediakan Al-Quran tentang hukum-hukum ini. Kemudian, untuk menjelaskan semua ini, maka Allah utuskan satu utusannya, yaitu Rasulullah. Yang punya hak penuh menjabarkan apa itu ibadah, apa itu info daripada masa dahulu, apa itu bagaimana melakukan haji dan semuanya. Yang disebut dengan hadis. Jadi keseakan-akanan teman-teman. Jadi keseakan-akanan buku yang pokok ini ataupun Al-Quran yang isinya pokok ini cuma boleh dijabarkan oleh orang yang dipercaya oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad. Yang dipercaya oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad. Oke. Lalu kemudian Nabi Muhammad. Setelah Rasulullah wafat, ini metodenya nih. Ini udah dijelaskan, berarti di era Rasulullah menjelaskan isi pokok ini. Berarti tidak ada yang boleh menjelaskan Al-Quran kecuali satu orang ini dan satu lidah orang ini dan satu mulut orang ini saja. Karena dialah nabinya. Dan kitab ini miliknya dan diwartakan kepada kita. Maka isi daripada Al-Quran wajib sejalan dengan nabinya. Solatnya, ibadahnya, apapunnya, infonya, kabarinya, pujian dan semuanya wajib sama. Lalu kemudian, setelah beliau wafat, layaknya era-era terdahulu, ya, di mana murid-murid setelah beliau wafat, mereka pasti punya kekhawatiran. Apa kekhawatiran? Bagaimana dengan anakku? Bagaimana dengan cucuku? Bagaimana dengan cucu-cucuku? Bagaimana dengan cucu-cucu semuanya? Akankah mereka masih memegang ajaran teguh ini? Lalu mewartakan kepada anaknya, sahabatnya, hingga mengambil satu langkah dengan membukukan Al-Quran ini dan mentakhrij hadis ini. Oke? Mentakhrij hadis ini. Arti mentakhrij, begitu banyak di era Rasulullah orang-orang munafikun yang mencoba merusak dan menghancurkan ajaran dengan membawa nama Rasulullah, mengatakan keseakan-akanan adanya dalil-dalil ataupun Rasulullah ngomong ini dan itu, padahal tidak. Lalu timbullah masa peninjauan. Tertinjaulah hadis, tertinjaulah Al-Quran dengan metode yang ketat. Sesuai dengan janji Allah. Nahnu nazzalna zikra wa nahnu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami pula yang akan menjaganya Al-Quran. Artinya apa? Allah menitipkan orang-orang yang kritis. Allah menitipkan orang-orang yang teliti, yang mampu menjaga hal tersebut dan tak mampu dipalsukan dan tak mampu untuk kemudian dihancurkan. Lalu itulah kenapa adanya para ulama. Maka di era sahabat, ini di era sahabat, saat di era sahabat semuanya diuji, dikumpulkan orang yang menghafal. Jadi ada beberapa apologet Kristen di YouTube ya.
termasuk di TikTok masih itu. Bawa Al-Quran, tahu nggak apa yang dikumpulkan bagi mereka? Pelepah kurmanya dikumpulkan. Pelepah kurma dikumpulkan tuh. Yang nulis di kulit binatang itu dikumpulin semua. Kan lucu. Dari mana mereka belajar kalau nggak nebak-nebak? Yang dikumpulinnya penghafal sekarang. Gini guys. Ini aku tanya kepada kalian nih. Sesuatu yang udah kalian hafal. Agar tidak lupa. Nah oke. Siap Kak-nya, bentar lagi saya jawab nih. Ini akan masuk ke situ Kak-nya. Ini pertanyaan Kak-nya. Maaf Bang, lalu mengapa di era sahabat Al-Quran yang berbeda dimusnahkan? Nah ini hampir dijawab nih saya tanya. Kalian penghafal nih, bukan Al-Quran. Ngafal apa kayak gitu. Ya dari guru kalian. Cara agar kalian tidak lupa, kalian ngapain kira-kira? Ini aku tanya kepada kalian nih. Cara agar kalian tidak lupa, diapain? Ngapain kalian? Ngapain kalian tiba-tiba? Agar kalian tidak lupa, kalian ngapain? Dicatat, disimpan. Nah, kalau kalian aja bisa berpikir seperti itu, di zaman Rasulullah pun sama. Kalau kalian bisa seperti itu, di zaman Rasulullah juga sama. Kenapa ada yang menuliskan di pelepah kurma? Kenapa ada yang menuliskan di dinding rumah? Kenapa ada yang menuliskan di tulang-tulang unta? Tujuannya apa? Agar Al-Quran dibukukan? Bukan. Makanya apologi Kristen itu aku ketawa ketika mereka membahas Al-Quran itu yang dikumpulkan itu kulit-kulit unta itu dikumpulkan. Sekarang bayangin guys, ini coba kalian bayangin ya. Ini coba kalian bayangin. Kalau dikumpulin semua itu untuk pembukuan Al-Quran, yang nulis di dinding rumah apa kabar? Hah? Coba aku tanya kepada kalian. Yang nulis di dinding rumah apa kabar? Yang nulis di kulit unta, oke lah tinggal bawa kulitnya. Hah? Hah? Terus yang nulis di udah, yang nulis di kulit unta masih oke lah. Udah, yang nulis di tulang hewan masih oke lah. Yang nulis di batu gitu masih oke lah. Yang nulis di dinding rumah, bawa dinding, jebol dinding terus dikumpulin tuh. Jadi rumah para sahabat itu dipenuhi dinding rumah orang, kulit untanya orang, ya, dipenuhi dengan apa itu? Tulang unta. Kagak ada. Yang dikumpulin hufadanya. Makanya aku nonton channel-channel yang bahas wah Al-Quran ini. Coba ya kalian pikir. Gimana bisa mereka mengumpulkan semuanya? Pasti ada yang hilang. Pasti ada yang tidak termaksud. Masa dibilang penjagaan tapi tidak bisa dijaga? Tapi kalau kita itu berupa lembaran-lembaran, manuskrip. Terus dia bilang Al-Quran kita dikumpulin itu guys. Yang dikumpulin kulit binatang. Yang dikumpulin tulang-tulang. Makanya mereka tuh malas belajar. Kenapa ya? Kenapa tuh mereka tuh malas belajar? Itu aja. Setidaknya jangan gini. Udah malas belajar, jangan malu-maluin gitu. Kalau malas belajar, jangan malu-maluin. Itu aja. Karena menebak sesuatu yang orang itu belajar, orang tuh ketawa nanti. Sama kayak kalian nih. Kalian masuk rumah orang. Kalian bilang, ya, di dapur kamu itu pasti ada apa misalnya. Kita tebak-tebak aja lah. Kita tebak ya. Oh enggak, di kamar mandi kamu pasti punya 2 bak, 2 shower. Kita yang punya rumah ketawa gitu. Hah? Maksudnya gimana? Ya gitu. Nah, kita masuk nih. Untung ada pertanyaan tadi ya dari kakak itu. Nah, lalu di era masa sahabat pun sama seperti kita. Di mana di era masa awal Rasulullah itu adanya hafid, hufadha. Nah, hufadha ini ngapain? Hafal. Mereka agar tidak lupa kemana? Ke dinding rumahnya ditulis. Biar nggak lupa hafalannya. Ditulis ke batu, ditulis ke pelepah kurma, ke ini, ke itu, ditulis agar tidak lupa. Di era nanti setelah wafatnya Rasulullah, Al-Quran ini tidak mau dibukukan. Ngapain? Dikumpulin ini semua. Enggak, yang dikumpulin penghafalnya. Ini yang dikumpulin nih.
Kagak ada dinding rumah orang dijebol. Kagak ada dinding rumah orang. Woi, bawa dinding rumah kau ke sini. Kagak ada. Yang dikumpulin orangnya. Orangnya nih, penghafalnya nih. Yang nanti akan diuji coba hafalannya semuanya. Nah, sekarang gini. Pertanyaan lagi. Bang, kan gak ada perintah di Al-Quran. Bahkan hadis untuk membukukan Al-Quran. Nah, kenapa dibukukan, Bang? Kenapa? Coba aku tanya ke teman-teman sekalian nih. Gak ada perintahnya bukuin Al-Quran. Ayo lo. Hah? Kenapa? Kenapa Al-Quran dibukukan? Ayo. Coba jawab, coba kalian jawab. Coba cari hadis. Mana hadisnya Al-Quran boleh dibukukan? Nah ini pintar kayaknya. Nah langsung dapat jawaban tuh. Tuh jawabannya. Nah sering-sering masuk ngaji berarti kayaknya otaknya cepet. Nah. Jadi kagak perlu Nabi itu dan Al-Quran ngomong bukukan. Enggak perlu. Manusia juga ngeh. Sama kayak kalian nih. Wasiat daripada kakek. Kakek udah enggak lama lagi. Kamu anak yang kakek percaya. Bakal sampaikan amanah ke saudara-saudara kamu. Kakek bilang. Itu si kakak kebun sawit kakek yang di Sulawesi, kasih dia aja. Siap kek. Itu pabrik potong lembu yang kakek itu ambil buat si adek aja. Oke. Terus sebelum kakek mati nih, itu buat bapak mama kamu bilang jangan beribut-ribut terus itu. Mama kamu minta hiatus 28 jam itu sama papa kamu. Bilang harus damai setelah kakek meninggal itu. Siap. Dah. Titipin amanah kakek ke dia ya. Iya. Udah. Terus. Kepada papa mama kamu kasih aja toko-toko yang ada di Jambi itu. Itu punya kakek semua. Nah untuk kamu ambil aja semua lahan kakek yang ada di Papua itu. Siap kek. Siap kakek. Nah ini kakek meninggal nih. Kita belum ketemu sama saudara nih. Belum ketemu satupun. Biar gak lupa ngapain? Biar gak lupa ngapain? Biar gak lupa ngapain kita kira-kira? Hah? Biar gak lupa ngapain? Ditulis. Baru dibuat surat wasiat. Surat wasiat dari kakek. Bla 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 asa bla 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 bla. Mama papa harus akur, jangan 24 jam minta hiatus. Nanti kata kakek digentayangin, dicekek lehernya mama gitu, ditulis tuh. Ditulis tuh. Ditulis. Tujuannya apa? Biar sampai ke tangan mereka, biar tidak lupa. Jangan nanti si adik dapat apa ya dari kakek, lupa aku. Si kakak dapat apa ya dari kakek, lupa aku. Nah sekarang gini. Untuk menjaga lisannya kakek agar tidak ada penyelewengan, maka dibuatkanlah bukti yang sah, yaitu surat wasiat. Sama juga agar tidak adanya kelupaan, agar tidak adanya yang namanya penyelewengan ajaran, maka dituliskan. Maka dituliskan dan dibukukan. Dikumpulkan siapa? Hufadanya. Nah, baru kita masuk ke tinjauan hufada nih. Ini malam ini agak berat nih. Ini sejarah Al-Quran kalian. Biar kalian tahu sejarah Al-Quran kalian. Jadi kagak ada tuh tulang-tulang unta yang dikumpulin, kagak ada itu. Yang dikumpulin tuh hufadanya, penghafalnya. Nah, baru nanti sampai ke pembakaran Al-Quran ya guys ya. Nah, ketika dikumpulkan para penghafalnya itu nyetor ke para sahabat nih.
nyetor. Ini ayat yang saya hafalkan. Misalnya siapa? Bang Mogi nyetor ke sahabat. Ini nanti ditanya, kamu ambil ayat ini dari siapa? Dari maka ayatmu diterima. Benar dari dia, benar dari dia, benar dari dia, maka ayatmu diterima. Lalu kemudian di era tersebut jangan lupakan. Setelah Rasulullah meninggal, jangan lupakan yang ini. Munafikun. Apa itu munafikun? Mencoba merusak ajaran Tuhan dengan menyamar masuk menjadikan diri sebagai hufadha. Apa menyamakan diri masuk sebagai hufadha? Mereka menghafalkan satu ayat untuk membentur ayat ini dan ayat itu. Udah. Untuk membentur ayat ini dan ayat itu. Dan mereka bilang, aku ambil dari si ini, si ini, si ini, si ini. Sama seperti orang yang kuat hafalan tadi. Yang ayatnya diterima. Sehingga dua ayat ini sama-sama kuat. Maka tinjauannya jauh lebih ketat. Apa jauh lebih ketat? Nanti si ini akan ditanyakan. Dari mana kamu ambil? Oh, dia bawa si ini. Oke, dia tanya, murid yang sama sepertimu siapa? Dia jawab si ini. Nanti datang sahabat ke si dia tanya, benar gak ini pernah sepengajian sama kamu dan di waktu ayat ini dihafalkan, ayat ini dia ada di situ? Tidak ada, maka ditolak ayat ini. Saking ketatnya para sahabat menjaga. Karena dalil daripada Allah Ta'ala, kami yang menurunkan Al-Quran, kami pula yang akan menjaga. Jadi Allah titipkan metode kritis, metode paling teliti daripada para sahabat. Sehingga teridentifikasi. Sehingga dibukukan. Awal pertama itu hufadha nyetor aja. Nyetor. Makanya itu ada namanya takhriji tasihi. Tahu takhriji tasihi? Metode pertama itu dikumpulin aja terus semua penghafalnya. Nih, apal loh. Apal semua ini. Nih datang nih. Apa lo semua? Wow, dihafal semua. Dibukukan semuanya. Mushaf ini beda, mushaf itu beda, mushaf itu beda, mushaf itu beda. Setelah kemudian sudah dihafalkan semuanya, ini kan bercampur semuanya. Mana kalam munafikun, mana yang ini, mana yang itu, mana yang ini, mana itu. Udah, terkumpulkan aja semuanya. Setelah terkumpulkan, disitulah para sahabat melakukan penelitian. Yang hafal ayat ini yang mana? Dipanggilkan orangnya. Berapa orang yang menghafalkan? Ditanyakan berapanya. Ditanyakan berapanya yang hafal. Misalnya ada 20 orang yang hafalnya. Oke. 20 orang ini ngambil ayat ini dari siapa aja? Dari ini bla 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 bla. Nanti ditinjau orang-orang yang disebutkan ini. Adakah kaum munafikun? Ataukah ada yang bernyanyi? Ternyata tidak ada. Dan semuanya berpendapat ini ayat apa hadis. Mereka bilang saat itu Rasulullah mengatakan qala Allah, berkata Allah. Berarti ini firman. Nanti saat era tinjauan ternyata ada beberapa yang setor hafalan. Misalnya di antara 20 ini 5 orang yang ragu dan mengatakan sepertinya ini hadis deh. Maka probability kemungkinannya 20 dengan 5 orang mana jauh, mana lebih tinggi rasio perbandingannya. Mana lebih tinggi rasio perbandingan? Yang 20, yang 20. Oke. Nanti sama ada ayat selanjutnya diteliti. Ternyata yang ngafalnya ada 20. Dan juga yang 20 ini 15 orang ragu. Ragu ini ayat apa hadis. Lalu dicarilah lagi penghafalnya. Setelah dicari ditemukan 10 orang. 10 orang sebut ini hadis. Maka firrami apa tuh? Tinggalkan apa itu? Aku lupa kaedahnya. Fitanzih namanya. Tinggalkan keraguan-keraguanmu untuk membersihkan. Maka ayat ini diklaim sebagai hadis. Maka mushaf yang menyemat ayat ini dibakar. Agar tidak bercampur antara hadis dan Al-Quran. Oke, itu masih antara bercampurnya hadis dan Al-Quran. Al-Qurannya dibakar. Kenapa dibakar? Agar tidak menjadi manuskrip. Sekarang gini, kalau semua hasil daripada takhrij,
Ini aku bilang nih, biar kalian tahu takhrij dan tashih dulu ya. Berat kan ilmu Al-Quran? Jadi jangan seenaknya fitnah Al-Quran guys. Nah, dah. Ada dua metode. Ada metode takhrij. Dah. Ada metode tashih. Oke? Udah. Ada takhrij, ada tashih. Takhrij apa? Ngambil, teliti satu ayat demi satu ayat, satu mushaf demi satu mushaf. Teliti semuanya. Diambil. Lalu dilihat kecocokannya. Dilihat kecocokannya satu ayat dengan ayat yang lain. Ada nggak yang berbentur? Kalau ada yang berbentur, dua ayat ini, misalnya berbentur di situ 4 ayat berbentur. Ditinjau ini, 4 ayat ini dari siapa aja penghafalnya. Ditinjau nih penghafalnya si ini. Semua dipanggil nanti. Semua dipanggil untuk mengidentifikasi dua. Apakah ini kalam munafikun? Arti kalam munafikun berpotensi maudhu. Apa itu berpotensi maudhu? Berpotensi diada-adakan. Ataukah ini memang hadis? Itu pun belum tinjauan rawi bahwa hadis itu dhaif dan segalanya gitu. Belum ada tinjauan di sini. Itu para sahabat itulah yang dikumpulkan. Lalu kemudian terjadi pembakaran. Karena kalau tidak dibakar apa yang terjadi teman-teman? Karena kalau tidak dibakar apa yang terjadi? Coba. Kalau tidak dibakar apa yang terjadi teman-teman? Nah, saya tanya, kenapa harus dibakarkan bang? Kenapa nggak disimpan aja menjadi bukti sejarah? Tercampur apa? Tercampur apa? Jadi ada fitnah. Ada manuskrip yang lain. Nah, tidak jauh berbeda kitab dengan kitab orang sebelah. Udah, di mana kita dalam metode takhrij para ini sengaja dibakar. Apa tujuannya dibakar? Contoh, dimuseumkan yang tadi misalnya gini. Nah, nih aku kasih contoh ke kalian. Dimuseumkan satu Al-Qur'an yang di sini masih ada kalam munafikun. Yang di sini masih ada hadis. Dimuseumkan, lalu ada yang ini, lalu ada yang ini, lalu ada yang ini, mushaf-mushafnya nih, yang bercampur-campur tadi nih. Kalau ini masih ada, hari ini tahun 2025, Islam pecah. Kagak ada ini Al-Quran yang benar, kagak ini Al-Quran yang benar, tidak ini Al-Quran yang benar, tidak Al-Quran ini yang benar, tidak Al-Quran ini yang benar. Tapi diseragamkan satu, sehingga dikeluarkan daripada Al-Quran itu mana yang merupakan hadis, mana yang merupakan Al-Quran. Oke. Baru dikeluarkan mana yang merupakan hadis, mana yang merupakan Al-Quran. Setelah itu jadilah Al-Quran yang satu. Setelah jadi Al-Quran yang satu, ini pun beda peletakan nomor. Nanti ada mushaf Utsmani dan segalanya, itu beda nomor. Dan beda taruh bulatan nomor. Ah gini. Dah misalnya taruh bulatan nomor, tau gak? Contoh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ada yang bilang itu satu ayat. Al-Quran pertama tahun berapa? Ya era Rasulullah udah ada Al-Qurannya. Maksudnya dibukukan. Dibukukan itu nggak ada maksudnya gini, bukan nggak ada tahunnya, kalau kalian cari di Google ada, tapi Al-Quran mengajak kita berpikir bukan dari tahunnya menjadi kebenaran, tapi isinya. Contoh nih, Al-Quran dibukukan di tahun yang paling awal, isinya masih ketabrak tuh daripada kalam munafikun. Contoh, misalnya Al-Quran bilang, jangan engkau berzina. Satu ayat bilang, oh zina aja nggak apa-apa, Allah kan maha mengampuni, misalnya kayak gitu, masih bercampur itu. Kalian tinjau tahunnya benar, penghafalnya ada dan semuanya. Oh ini benar, boleh zina nih. Yang penting satu, sama-sama cinta dan segalanya. Dialek bang, kenapa dimusnahkan juga? Siap, bagus pertanyaannya. Dah, yang dialek itu 7 ahruf namanya, sab'ati ahruf. Bentar. Dah. Jadi semua itu adalah proses daripada sahabat mentakris dan mentashih. Takris itu pilih satu-satu. Tashih dikuatkan ataupun dibatalkan, itu tashih. Tahu nggak? Tahu kan perbedaannya takris dan tashih? Contoh, siapa Soekarno?
yang menuliskan tentang riwayat hidup Soekarno ini ada 12 orang. Nah, kita kumpulkan semua riset datanya. Nah, itu takhrij. Kemudian baru kita putuskan, ini benar, ini salah, ini benar, ini salah, ini benar, ini salah, ini benar, ini salah, dengan prosesi yang ketat. Selama sahabat masih hidup. Karena sahabat adalah orang yang mendengar langsung Rasulullah membicarakan apa. Dan syariatnya mengajarkan apa. Lalu kalau ada yang berbeda, mereka lah orang yang paling pertama tahu kalau ini sudah berbeda. Kan gitu. Dan mereka lah orang yang pertama tahu kalau seandainya ini terjadi penyelewengan, yaitu kalam-kalam munafikun yang mencoba merusak Al-Quran, mencoba menjadi penghafal dan menghancurkan Al-Quran. Kan gitu? Nah, lalu kemudian, inilah yang terjadi teman-teman. Al-Quran kita bersih. Karena dititipkan orang-orang yang mulia untuk menjaganya. Nah, nanti ada perbedaan penomoran misalnya. Bang, katanya Al-Quran 6.666. Katanya Al-Quran 6.612 ayat. Ada yang bilang Al-Quran itu 6.60143 gitulah pokoknya. Ingat aku gitu. Nah, kenapa bang? Ini beda-beda. Berarti ada ayat keluar yang hilang. Salah, lu belajar lagi. Penomorannya misalnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau di kita ada bulat di ujungnya ditulis ayat 1. Nah, di era awal di situ. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Itu 1 ayat nanti. Nah, di situ perbedaannya. Ada perbedaan, oh ini ayat yang pisah. Oh enggak, ini ayat yang tersambung gini. Nanti terjadi masa takhris lagi. Sehingga terbukukan Al-Quran. Artinya disuling dengan pelan-pelan. Memilah mana kalau Allah, mana kalau Rasul. Sehingga terpilahlah antara hadis dan Al-Quran. Nah, kemudian dialek. Nah, pertanyaan daripada Kaknya. Masalah dialek bang. Oke, dialek. Para penghafal di era Rasulullah, ini dialek nih. Oke. Para penghafal di era Rasulullah saat kemudian menghafalkan ayat-ayat Al-Quran ini, mereka itu berdagang. Ingat, mereka itu adalah orang yang suka berdagang secara berkabilah-kabilah. Orang yang suka berdagang ke kabilah-kabilah. Orang yang suka berdagang dari Syam ke Yaman, dari Yaman ke Damaskus dan segalanya. Dan mereka kalau berdagang nggak sehari guys, bisa sampai setahun, 5 tahun dan segalanya. Dan mereka penghafal. Saat masa sahabat, semua itu mereka tuh dipanggil. Sekarang contoh. Bang Daman orang Aceh dengan dengan dialek Aceh. Kalian pasti tahu dialek Sumatera. Elek, gimana kau? Ah, ini Aceh ya. Elek, gimana kau? Kau udah lama kali ya? Udah gak ketemu aku dan segalanya ya? Waduh, sumpah tuh bilang gak tahu ku apakan. Aduh, ingat kali aku sama kau. Ingat kan? Yang tiap hari kita buat tuh. Ah, itu dialek Aceh. Tiba-tiba saya udah lama di Jakarta. Apanya? Kagak ada kayak gitu tuh. Kagak ada. Apaan lu? Bacot lu, gak denger gua kata-kata lu. Nah, lu aja udah nipu gua 18 kali loh. Masih aja lu mau nipu gua lagi. Kagak denger gua, gak percaya gua. Pindah dialeknya. Begitu juga sahabat para penghafal ini. Jangan kalian kira Arab itu satu, sama kayak kita. Ada dialek kampung gitu. Nah, dialek gitu. Dan harus kalian ingat, hafalan Al-Quran orang Arab sama seperti kita menghafal bahasa Indonesia. Sama seperti kita menghafal bahasa Indonesia. Contoh. Nah, anak-anak, tolong hafalkan ya, nak. Ya, berbagai suku di Arab, benar. Ini kalian coba nih, Bang Mogi, anak-anakku sekalian, coba hafalkan yang yang guru bilang ya. Apa Ibu? Hafalin. Aku mau pergi ke pasar pakai kuda. Nah, nanti hafalan tersebut akan berubah. Berubah apa? Ada yang menghafalkan. Saya pergi ke pasar pakai kuda. Ada yang menghafalkan. Saya pergi ke pasar menggunakan kuda. Menggunakan. Berubah itu kata-kata itu. Nah, orang Arab ngafalin bahasa Arab. Sama seperti kita ngafalin bahasa Indonesia.
Ada yang naik kuda, ada yang menggunakan kuda, mengendarai kuda gitu. Apakah semuanya salah? Apakah semuanya benar? Benar semuanya dan tidak ada salah semuanya. Kenapa? Hanya perbedaan penetapan kata tapi maksud yang sama. Begitu juga ketika hafalan itu datang. Ketika para penghafal itu dikumpulkan, dialeknya terjadi. Apa dialek? Satu ngafalin, besar itu rumah. Besar rumah itu. Ada yang ngafalin, rumah itu besar. Kedua-duanya sama. Nggak ada yang berbeda. Gitu. Nah, akhirnya ketika Rasulullah mengatakan dan curhat kepada Jibril sebelum Rasulullah meninggal. Rasulullah apa curhat kepada Jibril? Sungguh akan iskal. Ya, iskal. Sungguh akan berat Al-Quran ini apabila hanya turun dalam satu huruf. Maksud daripada satu huruf ini adalah hanya satu gaya baca. Yaitu gaya bacaku gitu. Paham nggak? Nggak gaya baca Umar dan segalanya. Nggak tinjauan. Sungguh akan berat bahasa Arab ini. Sungguh akan berat Al-Quran. Lidahnya Al-Quran ini. Kepada kalau seandainya hanya diturunkan dengan satu huruf. Lalu turunlah dalil kepada Rasulullah. Al-Quran ini terbagi menjadi 7 ahruf. Lihat aja tuh. Lihat aja di Google. Dalil 7 ahruf. 7 ahruf kata Nabi. Apa itu 7 ahruf? Ada 7 kiraat. Nah itulah yang membuat Al-Quran itu ada 7 kiraat. Daripada permintaan Rasulullah setelah meninjau, wahai Jibril, kalau cara baca Al-Quran ini hanya ada satu cara baca doang gitu. Kalau cuma ada satu cara baca doang, yaitu cara bacaku, bagaimana dengan suku-suku yang mereka itu lisannya tidak bisa mengucapkan? Bagaimana dengan nanti orang yang ada di muka bumi, di Papua, di Afrika dan segalanya, kalau harus membaca Al-Quran wajib seperti mulutku, maka bagaimana dengan mereka gitu. Lalu kemudian turunlah Al-Quran itu dengan 7 ahruf. Nah barulah terbagi. Berarti ini menjadi batasan 7 ahruf. 7 gaya baca. Yang 7 ahrufnya ini punya imam-imamnya. Artinya gini. Punya orang-orang terpercaya daripada Rasulullah dan para sahabat yang meyakini ini dialek yang dibolehkan. Cuma 7. Kenapa harus 7 bang? Kenapa harus angka 7 bang? Untuk sebagai pembatasan. Contoh nih. Qul huwallahu ahad. Udah. Ini teman-teman harus kalian tahu kalau kalian ngerti nahu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad, dianya Allah, itu Allah yang esa nih. Udah? Udah? Sekarang gini. Paling ringkas kata-kata ini yaitu dengan membuang yang dinamakan dengan fi'il takdir. Dengan dinamakan dengan dhamir takdir. Nah, ini paling singkat. Qul ahad. Jadi, qul huwallahu ahad dengan qul ahad sama. Apa bedanya? Satunya didhahirkan damir. Apa? Huwallah. Satunya di muqaddarah damir, dibuang. Dibuang huwa, dibuang Allah, jadi qul ahad. Apakah qul ahad adalah qul huwallahu ahad? Iya. Apakah qul huwallahu ahad adalah qul ahad? Iya. Nah, tapi Nabi batasi sebagai 7. Sehingga perkataan ataupun tulisan qul ahad ditolak. Paham nggak maksudnya? Kenapa harus 7? Artinya gini, kalau Nabi bilang, ya udah hafalkanlah Al-Quran suka-suka kalian. Maka Al-Quran akan banyak versi. Contoh, saya datang. Banyak versi nih. Saya datang dengan 3 orang. Saya Bang Mogi, Kamisnah. Dia bilang, besar rumah itu. Bang Mogi bilang, rumah itu besar. Saya bilang, itu besar. Tiga-tiganya sama. Tiga-tiganya sama. Hah? Tiga-tiganya sama. Tapi Nabi batasin. Hanya untuk 7 ini. Selebihnya tidak boleh diada-adakan. Makanya menjadi 7. Bisa dipahami di sini Kak-nya? Kenapa jadi 7 dialek? Nah, penghafal itu datang kepada para sahabat untuk menghafalkan. Dengan berbagai dialek dan cara baca. Nah, saat dihafalkan dengan banyak cara baca, nah disitulah dibatasi 7, jangan terlalu banyak. Kalau enggak, Al-Quran nanti bebas siapapun mau ciptain Al-Quran. Yang penting maksudnya sama.
Saya mau lebih ringkas. Kul ahad. Saya mau buat lagi. Kul ahad. Huwa samad. Huwa samad. Lam yalid wa lam yulad. Innahu kufuwan ahad. Bisa. Dan itu semua maksud. Dan sama. Tapi karena dibatasi 7 dialek, sehingga tidak boleh ada yang semena-mena meringkas Al-Quran lagi. Paham maksudnya? Tidak ada yang boleh semena-mena untuk meringkas Al-Quran lagi. Hanya 7 dialek ini yang diterima. Paham enggak? Jadi tujuan 7 dialek itu sebagai pembatasan. Paham ya? Nah, berarti untuk pembakaran Al-Quran tadi udah tahu kenapa kan? Pembakaran Al-Quran tadi karena kalam-kalam munafikun tadi. Nah, kita udah bahas daripada kalam hufadha. Nah, saat diteliti, jadi jangan salah tuh. Kan pernah lihat kalian di YouTube bahwa siapa itu? Aku ingat apologet Kristen itu siapa? Gratia Pelo, siapa namanya? Gratia Pelo. Peneliti Al-Quran. Dia bilang Al-Quran ini yang dibukukan pelepah-pelepah kurma dikumpulin. Yang nulis di tembok apa kabar coy? Pelepah kurma semua yang udah ditulisin dikumpulin. Apa kabar? Guys, yang nulis di tembok apa kabar? Anjir bolong rumahnya. Nggak kasihan no. Mending temboknya kayu guys. Kalau temboknya beton kasihan anak orang guys. Nah gitu. Itu kalam hufadha. Nah itu sejarah para hufadha. Sehingga dipilih. Hingga keluarlah ini ayat Al-Quran. Lalu kemudian disempurnakan lagi. Arti disempurnakan lagi kan tadi ada yang bilang kulullah misalnya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Nah ini satu ayat. Enggak, ini 2 ayat yang terpisah. Gitu doang penawaran. Maksudnya sama. Jadi peninjauannya itu hanya kalam yang disampaikan. Gitu guys ya. Jadi yang bilang Al-Quran 6.666 ayat. Al-Quran 6.143 ayat. Semua sama. Semua itu sama. Infonya sama gitu. Yang bedanya penomoran. Ada yang bilang ini 2 ayat, ada yang bilang ini 1 ayat gitu. Paham ya? Sampai sini paham? Gitu guys. Itu proses penjagaan daripada Al-Quran. Tapi 7 huruf itu kan tidak mesti 7 qiraah ulama qiraah yang masyhur itu. Bisa juga yang di luar 7 itu. Kenapa bisa lewat dari 7? Yang dimasyhurkan, alasan dimasyhurkan apakah mereka meninggikan diri guys? Enggak. Nih. Ya, saya bilang. Makanya tinjauannya keras guys. Tinjauan Al-Quran ini keras. Jadi kita wajib menanyakan dan paham sampai akar. Kalau kita enggak paham sampai akar, enggak akan tahu. Jadi enggak bisa kita mukallid bang. Nggak bisa Bang Fajriyatun. Oh, Ustadz Fajriyatun nggak tahu ya Ustadz Fajriyatun. Nah, Ustadz Fajriyatun nggak. Nah, di mana 7 huruf ini nggak boleh yang namanya ini apa nih kita mukallid aja, artinya ulama bilang itu. Tanpa kita harus mencari ulama itu ngambil dasar di mana. Nih aku bilang ya. 7 ulama qiraat, ahli qiraat ini ya. Kenapa harus kepada mereka? Mereka ini udah melewati jalur keamanan tingkat tinggi. Ini 7 orang ini. Bukan mereka yang bilang, oh kalian percaya kiraahku ya. Enggak. 7 orang yang berbeda kiraat ini udah peninjauan. Udah peninjauan sikohnya. Sejujur apa dia, gurunya siapa, apa kesehariannya. Pernahkah dia bermaksiat, dosa kecilnya apa. Ini semua udah. Artinya pengujian terpercayanya dia ini udah sangat diuji guys. Nggak langsung serta-merta. Sehingga imam 7 qiraat ini yang diambil. Di mana apa kesibukan mereka? Bagaimana mereka menjaga Al-Quran, lisan mereka terhadap Al-Quran. Ternyata didapati mereka adalah orang yang benar-benar menjaga gitu. Nah, jadi di luar 7 itu enggak boleh guys. Mungkin yang kakak Fajriyatun maksud ini ya. Ini kalau yang ini aku pernah tahu kalau yang ini misalnya gini, ini 7 qiraat nih.
Dah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, ini 7 qiraat. Ada yang hafal, misalnya, ada yang hafal gini, ini kita buat dengan bahasa Indonesia. Misalnya, Bang Bobby. Nah, Bang Bobby adalah satu imam qiraat. Saya ini orang yang ngambil ayat daripada antum, Daman. Saya juga ngambil ayat daripada Bang Moto, misalnya. Saya juga ngambil ayat daripada beliau. Ini kan beda qiraat nanti. Beda pembukuan. Ya. Ini jalur takhrijnya nanti ditanyakan Daman. Untuk ayat yang ini kamu ambil dari siapa? Dari Bang Moto. Sehingga nanti mushafnya diambil yang mushafnya Bang Moto. Walaupun ini perkataan Daman yang pernah ngambil daripada Bang Bobby. Jadi bagaimana juga surah kitab Qawaidul Asasiyah? Iya tahu ana masalah Qawaidul Asasiyah. Benar. Salah satunya ini ya. Ini yang Kakak Fajriyatun maksud. Karena ini kita sama-sama dari Mudi Mesra ya. Sama-sama dari Mudi Mesra Samalanga, sama-sama satu pondok ya. Nah, itu di Qawaidul Asasiyah. Kalau saya dapatin di kitab ini ya. Di kitab fikih itu. Itu ada di kitab fikih, ada di hasyiahnya. Di hasyiahnya dalam penelitian kalam hufat. Ya, penelitian kalam hufat itu salah satunya seperti itu. Dibatasi kepada 7. Oh, Fajriyatun. Lunturi, Puhan lunturi. Puhan turi nyanlun kan. Nah, gini. Kalau cuma gini Ustadz Fajriyatun, kalau kita cuma baca kitab, ya, kita itu akan ngambil satu pendapat dan tunduk di bawah pendapat itu. Tapi setelah kemudian, yang paling benar itu kita takhrij lagi, arti takhrij, cari pendapat yang lain, sehingga kita temuin jalur ngambil dan akarnya ada di mana gitu. Nah, akarnya yang seperti saya bilang tadi, ketika para penghafal takut Islam ini diselewengkan dengan diselewengkan ayat Al-Quran, dengan diselewengkan hadis-hadis Rasulullah, apa yang mereka lakukan? Pembukuan, penelitian, penulisan dengan cara menguji para penghafalnya. Menguji itu. Para penghafalnya diuji semuanya. Udah. Lalu Rasulullah bilang, kalau hanya dengan satu ahruf, ya, kalau hanya dengan satu ahruf, maka akan sulit umat-umatku nanti. Maka Al-Quran 7 dengan 7 ahruf. Nah, 7 ahruf ini bukan setelah dalil turun dibilang 7, maka sudah tersedia 7 orang. Enggak. Diteliti mana yang pantas diambilkan hafalannya. Di tinjauan nanti ada yang namanya sikohnya. Paling banyak hafalannya. Paling banyak dan paling muafik sama muafik. Tunggu. Ada satu lagi. Muafik sama satu lagi apa? Tanhid ya. Muafik, tanhid, satu lagi. Ada 5 dia. Nah, salah satunya itu istiqamnya dia. Artinya apa? Ini orang ada yang model ya dia penghafal. Tapi di balik itu dia ya banyak kerjanya jaga unta, jaga ini, jaga enggak. Ditinjau serius apa enggak? Ada yang memang orang mendermakan diri kepada agama. Ini yang di era-era tersebut. Yang enggak berpotensi lupa orang-orang yang seperti ini. Nah, baru didirikan tuh, baru dipilih. Kalau kamu ngambil, panjang nih kalau saya bilang. Saya ngambil daripada beliau, orang lain ngambil daripada beliau, orang lain ngambil, semua ngambil daripada beliau, para hufadha itu, penghafal itu ngambil daripada satu imam itu. Ditinjau apa alasan mereka ngambil daripada imam ini. Oh, ternyata imam ini selalu tujuannya ketika dia tidak ada ayat yang dia tahu, dia datang ke tempat orang yang tahu ayatnya. Dia hafalkan ayat tersebut, dia cari ini sahih apa enggak. Nah, sampai segitu. Sehingga baru didirikan, baru dipercaya dia sebagai imam qiraat. Ditinjau satu ditinjau. Diteliti beliau. Seserius apa? Contoh gini, kita hafal. Misalnya saya nih di zaman Nabi. Daman hafalkan ya apa? Mataluhum kamazalil ladzis tauqada nara. Oke, sampai situ aja saya. Oh, ada yang bilang lagi, saya hafalin lagi. Enggak, beliau sampai nyari. Mereka kok udah hafal itu, aku belum. Datang, ada enggak firman Allah yang turun kepada Rasulullah yang sampaikan kepada, oh ada beliau hafalin lagi. Oh, ada enggak? Sampai seserius itu. Sehingga orang ini paling banyak diambilkan ayat-ayat daripadanya dan tidak berpotensi penipu gitu. Nah, itu 7 qiraat. Nah, kalau yang tadi Kak Fajriyatun la'alla sawab,
Semoga saya tidak lupa dan semoga saya tidak salah. Nah, kalau sama santri gini guys, kadang ada hal yang belum saya baca. Oke. Yang saya ingat ketika nih di kalam hufadat, ketika contoh Daman ini sebagai penghafal, saya ada ayat yang saya ambil daripada Imam Qiraat yang ini, saya ada ayat yang saya ambil daripada Qiraat sini. Kebetulan di era pengumpulan itu dikumpulkan. Apakah itu diterima? Diterima karena bunyinya sama. Sekalipun ada dua dialek yang bercampur dalam satu Al-Quran dan itu tidak dibakarkan. Itu yang saya ingat. Karena apa? Maksudnya sama dan dialeknya dua-duanya diterima gitu. Paham enggak? Paham sampai di sini? Ini panjang kalau kita bahas dialek. Saya aja agak mau bilang kurang mampu gitu. Nah, itu ahlinya, itu ada masalah qiraah sab'ah itu ada ahlinya. Saya cuma meneliti yang namanya akar qiraah sab'ah gitu. Izin jarak makmum dianggap berjamaah dengan imam. Wah, itu nanti bab fikih tuh. Ini lagi bahas hufad, masalah para hufada ini. Nah, masalah qiraah sab'ah itu panjang. Saya cuma meneliti sejarahnya. Paham ya? Sejarahnya. Di mana sejarah? Kenapa dialek itu bisa terjadi gitu. Kenapa ini bisa seperti ini? Kenapa ini bisa seperti itu? Apa alasannya? Nah gitu. Nah gitulah. Yang dikumpulkan adalah para hufadha dan diteliti, dikritisi, diadili. Yang saya surah di tanbihat yang kedua ibaratnya game air. Apa ini? Game air 7 macam warna yang muat. Oh ini Al-Quran menyemat 7 qiraat sab'ah yang kita pegang. Benar. Ini bukan yang ini. Ayat berapa tuh? Ingat nggak? Aduh, ini masih ada Akimoto nggak? Ini udah pernah saya bahas ini. Masih ada Akimoto. Ini ya. Ini. Bahwa Al-Quran itu memuat 7 qiraat sab'ah. Benar nggak? Benar nggak itu? Al-Quran kita pegang sekarang itu ada 7 qiraat sab'ah di dalamnya. Benar nggak? Benar gak ini maksudnya yang mau dimaksudkan Kak Fajriyatun? Nah ini antara santri dan santri guys. Benar gak? Benar gak? Jangan ibaratnya Kak Fajriyatun. Maksudnya benar gak ya saya mau bilang? Nah benar. Nah ini. Ini udah pernah saya bahas. Saya lupa ayatnya di mana. Ini di komalnya Ustadz Madu. Benar, tahu. Saya tahu itu, Kak Fajriyatun. Benar, makasih jazakallah. Di komalnya Ustadz Madu ada satu ayat yang huwa, damirnya huwa. Udah. Tapi gini. Waduh, ini singkat aja, insya Allah kami sama-sama paham. Ada yang namanya kaidah damir. Kalau jamak kembali kepada jamak. Ini ada yang nanti mufrad kembali kepada jamak, guys. Ya, ada yang mufrad kembali kepada jamak. Aduh, di ayat apa itu? Ingat kali saya tuh di komal Ustadz Madu. Saya capek cari ini. Ini kok bisa? Ini memang menyalahi undang-undang gitu. Menyalahi undang-undang gramatikal. Ternyata dibahas oleh tafsir ulama tafsir mengatakan, oh ini salah satu bagian daripada qiraat. Itu benar. Al-Quran kita itu ada beberapa yang masuk daripada qiraat 7 tersebut, guys. Ada misalnya kayak contoh gramatikal yang berbeda. Misalnya, gramatikal bahasa Arab kan 2, ada kufah, ada basarah. Nah, nanti ada gramatikal kufah, ada gramatikal basarah. Sabisma rabbikal a'la itu bukan, itu berbicara tun ya, tun bacaan. Nah, itu dari tun bacaan. Tun bacaan itu masuk bab lain nanti. Nah, yang saya tahu, yang pembahasan tadi bukan itu, Bang. Bahwa Al-Qur'an yang kita pegang sekarang itu qiraat sab'ahnya ada di situ. Qiraat sab'ahnya ada di situ. Jadi gini. Al-Quran yang kita pegang sekarang itu ada qiraat sab'ahnya, ada dialek-dialek yang berbeda di situ. Oke, contoh kita punya syarat jamak kembali kepada jamak, ya, tunggal kembali kepada tunggal. Nanti ada yang namanya dituliskan jamak kembali kepada tunggal. Ada. Ya, pakai whiteboard udah tadi. Udah. Nggak, ini nggak mampu. Kalian nggak mampu cernain di sini karena nggak. Mohon maaf ya, jazakallah ya. Mohon maaf karena pelajari nahu, insya Allah saya bisa bilang gitu. Kayak misalnya gini. Ini contohnya, contoh pembahasannya ya. Ada dhamir
yang dia itu muzakkar ghaib. Tapi jamak muzakkar ghaib. Tapi justru baliknya, kembalinya ataupun marja' dhamirnya itu kepada mufrad muzakkar ghaib. Itu ada dalam satu qiraat. Gitu guys. Nah itu panjang loh saya mau bahas itu. Kalau itu antum ngaji dulu, tahu nahu dulu, baru enak kita bahas. Setidaknya antum tahu dulu ya. Ini sejarah Al-Quran itu seperti apa ya, seperti itu. Sejarah terbagi kepada 7 ahruf. Dan pembakaran Al-Quran itu karena apa? Menyucikan Al-Quran daripada tercampurnya Al-Quran dan kesesatan umat nanti suatu saat yang berpecah belah karena tercampurnya Al-Quran dengan hadis dan segalanya. Paham sampai di sini teman-teman? Paham sampai di sini? Itu saya paham yang maksud Kak Fajriyatun. Kirain tadi apa Kak Fajriyatun bilang? Bahwa bahwa di dalam Al-Quran ini menyemat juga 7 qiraat. Jadi gini, mushaf yang kita pegang sekarang, ini saya bilang ya singkatnya. Mushaf yang kita pegang sekarang ini, di situ ada qiraat sab'ahnya. Ada beberapa gramatikal yang beda gramatikal satu ayat dengan ayat lainnya. Karena apa? Satunya mengambil qiraat Kufah, satunya mengambil qiraat Basarah misalnya. Misalnya gini, gramatikal Basarah, gramatikal Kufah. Apa itu beda gramatikal? Kayak contoh gini, ngambil daripada kampung Sunda dan satunya ngambil daripada kampung Medan. Nah gitulah, ingatlah kayak gitu. Sehingga terjadi beda pengucapan, beda gitulah pokoknya. Apakah abang tamatan pondok pesantren? Ya. Nah, di Al-Quran kita sekarang tujuannya apa? Nih saya bahas nih sejarahnya. Kenapa itu bisa terjadi? Gini. Ternyata saya baru tahu. Gini. Nih, saya bangun pertanyaan ya kepada kalian. Gini guys. Tadi kan kita bahas masalah perbedaan dialek tidak merubah apa. Nah iya, arti dialek kalau yang dikatakan itu masalah sur ya, ataupun apa ya, sur ya, suara gitu. Masalah misalnya wadduha menjadi wadduhe, itu masih biasa. Ini yang tinjauannya beda matan. Nah gini, 7. Ini yang kalian pahami gimana 7 aruf ini? Misalnya gini, ini 7 terbagi 7 mushaf. Ini takutnya sesat dalam memahami. Ana takut juga nih. Ana yang diadili nanti sama Allah. Yang antum pahami 7 pembagian ini. Sehingga ini 7-nya maksud sama tulisan berbeda. Semuanya ini beda. Apa gimana? Yang antum pahami apa? Ini ada 7 qiraat yang berbeda. Sehingga ada 7 Al-Quran dengan penulisan yang berbeda sekalipun maksud sama. Gitu maksudnya. Gimana guys? 7 model perbedaan bacaan. Benar. Beda nada. Benar. Beda nada pembacaannya. Bukan nada. Nada itu nggak masuk ke ini guys. Nada masuk. Misalnya wadduha wadduhe. Kan? Wadduha wadduhe masuk. Udah. Maksud saya gini. Coba perhatikan. Saya takut ini pada nggak ngerti. Ini bahaya nih kalau nggak ngerti. Ketika dikumpulkan hufadha. Ya, dengan dialek yang berbeda, bukan dialek, dengan gramatikal yang berbeda. Seperti tadi, orang ngafalkan saya keluar rumah, dia ngafalkan aku keluar rumah, pakai kata aku pakai kata saya. Gitu. Sama seperti saya bilang tadi, orang Arab menghafalkan lafal bahasa Arab, sama seperti orang Indonesia menghafalkan lafal bahasa Indonesia. Saat setoran nanti beda. Pas setoran, aku pergi ke pasar, ya benar. Ya. Nah benar. Itu yang disampaikan. Ya benar. Nah, gini guys, yang kalian pahami nih, yang kalian pahami gitu. Nah, yang kalian pahami bukan yang saya omongkan. Contoh ini ada 7 imam qiraat. Sehingga nanti 7 imam qiraat ini punya metode baca yang jauh berbeda dengan imam lainnya. Dan ada 2 versi Al-Quran. Tapi dua-duanya maksud sama, tapi yang di dalamnya itu beda banget. Apakah itu yang kalian pahami? Kalau itu sesat itu kalau pahami kayak gitu. Coba. Kalau antum pahami itu sesat. Kalau model 7, ada 7 Al-Quran penulisan berbeda, tapi semuanya maksud sama. Enggak. Antum harus pahami bahwa metode dan gaya hafalannya itu berbeda. Contoh gini teman-teman, ini contoh ya.
Nih, ini saya buat lagi nih. Bukan beda kandungan mana? Iya, berarti di sini bukan terbagi ada 7 Al-Quran guys. Ini jangan salah ya. Bukan terbagi menjadi 7 Al-Quran. Jangan sampai salah paham di sini. Wow, bahaya juga nih. Maksudnya, ingat dulu ya, Al-Quran itu penjelasannya pada Rasulullah itu ada 1 nih. Ini Al-Quran cuma ada 1. Udah, gaya baca terhadap Al-Quran ini ada 7 imam. Artinya 7 imam. 7 orang ini yang diyakini diambili hafalannya dan yang paling tepat untuk diambilkan hafalannya. Sehingga nanti ada peninjauan misalnya antara 2 imam nih. Udah, misalnya ada hafalan kucing. Misalnya nih, ini kita anggap nih hafalannya. Kucing itu mati. Ada yang nulis mati kucing itu. Nah, mati kucing itu. Nah, ini dua-duanya sama. Tahu nggak ditinjaunya apa? Tahu nggak ditinjaunya apa? Mana paling banyak penghafalnya? Di antara 2 ini, dua-duanya sama ini. Mana paling banyak penghafalnya? Oh, ternyata paling banyak kucing itu mati misalnya. Kalau ini paling banyak hafalannya, ini yang dipercaya sebagai mushaf utama nanti. Tapi apakah ini ditolak dan dibakar? Enggak, ini dipakai juga oleh beberapa mushaf. Paham maksudnya? Sehingga didapati nanti ada Al-Quran, yang satunya menuliskan kucing itu mati, satunya menulis mati itu kucing gitu. Paham? Sehingga ada yang menulis seperti itu. Maksudnya sama seperti auso dan wawasso. Benar. Benar saya tahu. Begitu juga masalah damir. Waduh, kiraat 7 ya. Ini tuntut ilmu kita malam ini ya. Sangat indah bagi konsumsi awam ya guys ya. Kucing itu mati, mati kucing itu. Nah, nanti ada yang memang sebagai mushaf utama menulis kucing itu mati. Nah, mushaf yang lain menulis mati kucing itu. Dua-duanya sama gitu. Maksudnya sama gitu. Namun, yang menjadi mushaf utama adalah yang paling banyak hafalannya. Ini yang mana? Yang menuliskan kucing itu mati. Sehingga ini dijadikan mushaf utama gitu. Makanya ada hafaz, ada waras, ya kan? Nah, paham ya? Nah, dan di dalam Al-Quran kita, nah saya tanya, Bang, di Al-Quran kita ada nggak qiraat yang berbeda? Ada beda gramatikal di Al-Quran yang kita pegang sekarang. Ini Al-Quran yang kita pegang sekarang nih. Ini Al-Quran yang kita pegang sekarang. Ada nggak di sini 7 qiraatnya, Bang? Ada. Ada 7 qiraatnya. Seperti contoh tadi, kalimat hum. Ini kembalinya kepada jamak. Ya. Maksud daripada hum ini jamak. Tapi kembalinya justru kepada mufrad. Kenapa? Karena setelah dulu diteliti, yang membawakan melafalkan kata hum, ini jauh lebih banyak daripada yang melafalkan kata-kata hu. Padahal ini yang benar secara gramatikal. Ini yang benar ini. Hu yang paling benar secara gramatikal. Karena dia mufrad kembali kepada mufrad. Nah, ada yang ngafalkan dengan jamak kembali kepada mufrad. Tapi setelah diteliti, ini paling banyak. Ini paling banyak ini penghafalnya. Sehingga tetaplah ditulis dalam mushaf utama pun yang ngafal menggunakan hum. Karena apa? Ini yang paling sahih. Ini yang paling banyak. Ini yang paling terpercaya matannya. Sekalipun beda gramatikal. Paham ya? Nah, jadi maksud daripada Kak Fajriyatun tadi bahwa dalam Al-Quran itu benar yang kita pegang sekarang ada 7 qiraat. Ya, ini pembahasan tingkat lanjut nih. Makanya pertanyaan berat nih. Pertanyaan sebenarnya antara anak pondok ya. Tapi insya Allah apa yang Anda pahami? Sampai di sini paham dulu ya. Bahwa semuanya maksud sama dan gak ada yang berbeda. Sama seperti orang Indonesia menghafalkan bahasa Indonesia. Rumah itu besar, besar rumah itu sama. Paham? Nggak sampai di sini paham atau udah di dalam awan gimana guys? Coba sampai di sini paham? Sampai di sini paham ya insyaallah ya. Jangan sampai nanti udah di dalam awan guys. Ini udah sangat kusederhanakan sesederhananya guys. Apakah 7 itu sekarang dipakai di negara lain? Iya. Bang,
Quran kita itu ada 7 huruf. Quran kita itu ada 7 kiraat. Quran kita nih, mana dia? Al-Quran yang kita pegang sekarang ini ada 7 kiraat di dalamnya. Ada gini-gini pemahamannya. 7 kiraat. Oke. Ini perbedaan ini simak baik-baik ya. Ya. Ini memang antum perlu belajar kalau soal ini. Saya lebih bisa bilang gini, jangan banyak tanya kalau soal ini ya. Karena antum butuh memang benar-benar tahu dulu. Enggak bisa tahu dari saya. Paham? Kalau enggak antum enggak akan tahu. Tapi saya persingkat seperti ini. Saya persingkat. Karena anak takut salah persepsi nanti. Anak yang bertanggung jawab nih. Kalau antum pada salah persepsi, anak yang kena nih sama Allah nih. Dengar baik-baik. Kitab yang kita pegang sekarang di tangan itu. Hari ini di tahun 2025. Itu ada 7 kiraat di dalam situ. Udah. Seperti saya bilang tadi, saya buat ini paling mudah. Di Al-Quran yang kita pegang, misalnya dituliskan, kucing itu bulunya lebat. Nah misalnya, di Quran kita menuliskan itu, kucing itu bulunya lebat. Dulu saat hafalan, masa diuji hafalan, ada yang ngafal. Lebatnya bulu kucing itu. Setelah diteliti di antara 2 kalam ini, mana yang paling masyhur, mana yang paling banyak hafalannya? Oh ternyata yang hafalkan kucing itu bulunya lebat. Dimasukkan ke dalam Al-Quran yang kita pegang hari ini. Karena ini paling masyhur. Paling banyak yang hafalin ini. Nah ayat yang tadi, apakah menjadi salah para penghafal tadi? Tidak, tetap benar. Yang ngafalin lebatnya bulu kucing itu tetap benar. Bedanya di mushaf kita pakai yang ini. Di luar negeri sana ada yang masih pakai apa namanya tuh? Yang masih pakai kiraat yang tadi. Lebatnya bulu kucing itu. Gitu, paham sampai di sini? Paham sampai di sini?